Polisi ungkap peran calo dalam kasus klinik aborsi ilegal 32.000 janin. Sempat buron, pelaku pelecehan dan pemerasan saat rapid test ditangkap. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Halo, selamat malam pemirsa. Kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mencapai 10.000 orang. Sementara itu kapasitas tempat tidur di Wisma Atlet terus berkurang. Informasinya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Hindari razia parkir liar, pengemudi nekat berusaha kabur hingga nyaris menabrak petugas. Upaya kabur gagal, petugas tetap menderek mobil pelanggar. Dua petugas ini nyaris menjadi korban kenekatan pengendara yang berusaha kabur dari razia parkir liar di Menteng, Jakarta Pusat. Pengemudi ini nyaris menabrak petugas yang menghadang. Beruntung petugas berhasil menghentikan upaya kabur. Udah, Bapak mesinnya mati. Iya, tapi sebentar saya kan nunggu di sini. Definisi parkir apa? Definisi parkir apa? Jangan boros bensinnya. Boleh lihat surat-suratnya? Ada saya. Ya udah, mana? Boleh lihat surat-suratnya? Ada, Pak. Ya. Tak hanya berusaha kabur, pengendaranya juga protes karena tak terima ditilang. Namun petugas tak bergeming dan tetap menjatuhkan sanksi tilang dan derek. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisiri kawasan Menteng hingga Jalan Keramat Raya. Hasilnya sejumlah kendaraan roda 4 masih temukan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Kayaknya ini intinya kita tetap kegiatan operasi tetap berjalan. Kita bawa ke kantor dulu, kita himbau dan kita melakukan penindakan. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya diderek dan dibawa ke halaman parkir Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hilang kendali, pengemudi mobil menabrak 3 pengemis di Tasikmalaya, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Tiga pengemis yang tengah berteduh ditabrak mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga pengemudi mobil hilang kendali lalu oleng ke sisi kiri, lalu menabrak 3 pengemis yang tengah berteduh. 1 pengemis meninggal dunia, 2 lainnya terluka. Yang mengarah dari perempatan Pasar Cikurubuk mengarah ke Jalan Terusan Gede, di tempat kejadian oleng ke sebelah kiri, hilang kendali, kemudian menabrak 3 orang pejalan kaki dan 1 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka. Mobil dan pengemudinya dibawa ke Mapolresta Tasikmalaya untuk penyelidikan. Tiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. 2 korban luka dirawat, sementara korban meninggal di autopsi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk kontainer menabrak 2 sepeda motor yang berada di depannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang pengendara motor sempat terjepit di kolong truk. Upaya penyelamatan seorang pengendara motor yang terjepit di kolong truk berlangsung dramatis. Warga berupaya mengeluarkan korban yang tidak sadarkan diri di kolong truk. Bahkan warga juga menggunakan alat bantu derek untuk mengangkat ban depan truk dan mengevakuasi korban. Korban berhasil dikeluarkan setelah 1 jam proses evakuasi.
Pengendara motor merupakan korban tabrakan truk kontainer dengan 2 motor di Jalan Tol Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Truk yang melaju kencang dari Makassar menuju Kabupaten Maros, tiba-tiba remnya tidak berfungsi sehingga menabrak 2 pemotor di depannya. Truk kontainer ternyata remnya blong sehingga terjadi kecelakaan. Pertama menghindari orang berhenti, dia ambil kiri, kena tiang telepon ya. Kondisi sopir yang terus ini kondisi supir kontainer baik-baik saja. Kecelakaan ini telah ditangani unit Satlantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Percetakan Negara Jakarta. Rekonstruksi tersebut diikuti 10 tersangka. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus klinik aborsi ilegal di Percetakan Negara Jakarta. Rekonstruksi digelar guna mencocokkan peran masing-masing tersangka dalam klinik ini. Rekonstruksi diikuti 10 tersangka, 9 diantaranya merupakan pengelola klinik, sementara 1 lainnya adalah pasien. Di klinik aborsi ilegal ini, para penyedia jasa aborsi bekerja sama dengan calon pencari calon ibu yang akan menggugurkan janinnya. Mereka menawarkan jasa melalui website. Di sini kami temukan bahwa praktek aborsi ini, peran calo ini sangat besar. Kita melihat skema yang ada, jaringan ini kita melihat karena siapapun pasien yang membuka aplikasi tersebut, website tersebut, ternyata nomor-nomornya sudah tertera di situ. Dalam 1 hari, klinik ini bisa menerima 6 pasien yang menggugurkan kandungan. Beroperasi sejak 2017, pihak klinik telah menggugurkan 32.000 lebih janin. Dari Jakarta, Luis Ayu, Herdiansyah, dan Maria Oba, iNews melaporkan. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat narkotika yang melibatkan oknum DPRD Palembang berinisial D. Tersangka terancam hukuman mati atau minimal seumur hidup. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat peredaran narkotika, termasuk yang melibatkan anggota DPRD Palembang berinisial D. Penangkapan D merupakan pengembangan dari 2 orang kurir berinisial W dan A yang ditangkap saat menerima paket 30.000 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru Palembang 22 September lalu. Tersangka ditangkap di tempat usahanya di Jalan Kecamatan Kemuning, Palembang. Dalam jaringan narkotika ini, tersangka berperan sebagai bandar narkotika. Karena setelah 1 hari kemudian, dan semua kita sudah amankan, dan penanganan ini memang bukan hanya barang bukti saja yang kita fokuskan, bukan hanya kurir, tapi juga bandar, termasuk juga kita kerahkan tim pencucian uangnya. Ya, kita sita semua aset-asetnya, dan sekarang sedang proses, ya, untuk proses penyitaan mobil, rumah, dan rekening. Nah ini kita coba ya tim ya kita bentuk ya, supaya bukan hanya barang bukti saja, bukan hanya kurir saja, tapi kita dapatkan juga bandar dengan aset-asetnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Bebi Kristami, Sugi Cahyadi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang menyimpan sabu 5 kg dan ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini, petugas menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah lainnya di Sumatera Selatan. Diduga jaringan mana? Aktor intelektual. Oh, berarti dia yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan dan istri, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaku pelecehan dan pemerasan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta ditangkap di Balige, Sumatera Utara. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.